PBB akhirnya tegas beri hukuman ke Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengatakan jika serangan Israel ke Jabalia sebagai kejahatan perang dan layak mendapatkan hukuman. The people of Gaza have gone without any shipments of food, water, medicine, and other essentials. Disease is spreading. Supplies Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada Rabu 1 November 2023 bahwa serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke kamp pengungsi di jalur Gaza, Palestina termasuk kejahatan perang besar. Serangan udara pasukan Zionis yang menargetkan kamp pengungsi Jabalia sebanyak 2 kali dalam 2 hari itu menghabisi dan melukai banyak orang. Menurut kantor berita pemerintah yang dikelola oleh Hamas, sedikitnya 195 penduduk Palestina menjadi korban dalam serangan Israel di kamp pengungsi, sedangkan 120 orang lainnya masih tertimbun di bawah puing-puing bangunan. Korban luka mencapai hingga 700 orang. Israel mengklaim serangannya pada hari Selasa berhasil melumpuhkan komandan tertinggi dalam serangan itu. Mengingat tingginya jumlah korban sipil dan skala kehancuran setelah serangan udara Israel di kamp pengungsi Jabalia, PBB memiliki kekhawatiran serius bahwa ini adalah serangan yang tidak proporsional yang bisa menjadi kejahatan perang, unggah kantor berita tersebut di media sosial X seperti dikutip dari AFP. Militer Israel menyerang Gaza secara brutal sebagai balasan atas serangan terparah selama beberapa dekade terakhir. Para pejuang Hamas berhasil menembus baris pertahanan Israel dari Gaza pada 7 Oktober dan telah menghabisi hingga 2.000 target. Sementara itu, maksud dari kejahatan perang yakni apabila serangan militer sengaja menargetkan warga sipil atau dampak kerusakan yang diterima warga sipil lebih besar dibandingkan keuntungan militer. Pengadilan Kriminal Internasional merupakan satu-satunya otoritas hukum internasional independen yang menjalankan investigasi terhadap genosida, kejahatan perang, serta kejahatan kemanusiaan, tetapi Israel merasa apatis karena bukan termasuk anggotanya. Gambar AFP TV dari serangan hari Rabu di kamp pengungsian tersebut menunjukkan kerusakan signifikan dan regu penyelamat berupaya mengevakuasi korban yang ada. Kecaman internasional dilayangkan kepada Israel akibat pembantaian menggunakan fasilitas militer. Bolivia sebagai negara pertama yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel, sementara Yordania memanggil duta besarnya untuk Israel dan mengutuk pembantaian Israel yang menghabisi orang-orang tak berdosa di Gaza. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengaku terkejut atas kekerasan yang selalu meningkat di Gaza, termasuk pembantaian terhadap penduduk Palestina. Maka dari itu, pemimpin Israel akan segera dipanggil dan harus duduk menghadap pengadilan internasional. Pakar PBB, agresi Israel di Jenin merupakan kejahatan perang. Serangan udara dan operasi darat Israel di tepi barat yang diduduki menargetkan kamp pengungsi Jenin, menewaskan sedikitnya 12 orang warga Palestina, mungkin merupakan kejahatan perang, kata pakar PBB. Operasi pasukan Israel di tepi barat yang diduduki membunuh dan melukai serius penduduk yang diduduki, menghancurkan rumah dan infrastruktur mereka, serta secara sewenang-wenang menggusur ribuan orang, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan standar internasional tentang penggunaan kekuatan
kekuatan serat dapat merupakan kejahatan perang, kata para pakar PBB seperti dikutip dari Wafa. Pasukan Israel menewaskan sedikitnya 12 warga Palestina, termasuk 5 anak-anak dan melukai lebih dari 100 warga Palestina dalam salah satu operasi militer terbesar Israel di tepi barat yang diduduki berlangsung selama 2 hari. Selain itu, serangan tersebut memaksa ribuan warga Palestina mengungsi dan menyebarkan rusaknya infrastruktur serta bangunan tempat tinggal. Serangan itu adalah yang paling sengit di tepi barat sejak penghancuran Camp Jenin pada 2002, kata pakar PBB. Mereka merujuk pada beberapa laporan tentang ambulan yang dicegah mengakses kamp pengungsi Jenin untuk mengevakuasi yang terluka, menghambat akses mereka ke bantuan medis. Sungguh memilukan melihat ribuan pengungsi Palestina awalnya mengungsi sejak 1947 sampai 1949 dipaksa keluar dari kamp dalam ketakutan yang hina di tengah malam, kata para ahli. Para pakar PBB juga mencela yang disebut operasi kontra terorisme oleh pasukan Israel. Serangan itu tidak menemukan pembenaran di bawah hukum internasional. Serangan itu merupakan hukuman kolektif terhadap penduduk Palestina yang telah diberi label sebagai ancaman keamanan kolektif di mata otoritas Israel, kata para pakar. Mereka menyatakan keprihatinan mendalam tentang persenjataan dan taktik militer yang dikerahkan oleh pasukan pendudukan Israel setidaknya 2 kali selama 2 pekan terakhir terhadap penduduk Jenin. Warga Palestina di wilayah Palestina yang diduduki adalah orang yang dilindungi di bawah hukum internasional, dijamin semua hak asasi manusia, termasuk praduga tidak bersalah. Mereka tidak dapat diperlakukan sebagai ancaman keamanan kolektif oleh kekuatan pendudukan, terlebih lagi ketika mereka memajukan pencaplokan tanah Palestina yang diduduki dan pemindahan serta perampasan penduduk Palestina. Para ahli mengatakan operasi Israel di Jenin adalah amplifikasi dari kekerasan struktural yang telah melebar ke wilayah pendudukan Palestina. Impunitas yang dinikmati Israel atas tindakan kekerasannya selama beberapa dekade. Para ahli PBB menyerukan agar Israel dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum internasional atas pendudukan ilegal dan tindakan kekerasan untuk melanggengkannya. Agar kekerasan tanpa henti ini berakhir, pendudukan ilegal Israel harus diakhiri. Karena itu salah intinya, kata mereka.